Gadungan tamatan SMA tipu pasien hingga 538 juta rupiah. 118 pelaku demo ricuh di Jawa Tengah diproses hukum. Menengok kemeriahan Festival Wong Kunung di Kabupaten Pemalang. Saudara, apa kabar Anda hari ini? Selain 3 informasi tadi, sejumlah informasi menarik lainnya akan kami hadirkan untuk melengkapi Kompas Jateng hari ini. Selama 30 menit ke depan, Kompas Jateng menyajikan informasi independen dan terpercaya seputar Semarang, Jawa Tengah, dan Yogyakarta. Bersama saya, Jessi Lutfia. Mengawali Kompas Jateng pagi ini, saudara, saat sedang diperbaiki, atap teras kantor pemerintahan terpadu Kabupaten Brebes ambruk. Akibat peristiwa tersebut, 3 pekerja luka-luka. Amankan barang-barangnya jika ada yang perlu diambil. Atap teras kantor pemerintahan terpadu Kabupaten Brebes ambruk saat tengah diperbaiki. 3 pekerja mengalami luka karena tertimpa material puing teras. Ambruknya atap teras gedung terjadi pada Minggu 21 September sekitar pukul 11:30 waktu Indonesia Barat. Saat itu di sekitar gedung sedang berlangsung perlombaan layang-layang dan balap sepeda. Di saat yang sama, atap teras gedung diperbaiki. Akibat kejadian ini, 3 pekerja sempat terjebak karena runtuhnya bangunan. Proses evakuasi berjalan cukup lama karena posisi korban yang terjepit reruntuhan. Setelah dievakuasi, korban langsung dibawa ke RSUD Brebes. Salah seorang pekerja mengatakan ia sempat mendengar suara retakan tembok hingga akhirnya atap teras runtuh. Sementara teman lainnya yang hendak turun, tangannya terjepit reruntuhan. Teman saya yang lagi ngelas, cuman kan saya kan kalau dok terlalu lama kan kunang-kunangan, jadi saya bangun, saya tahu itu kotak dari sana, terus saya kan lari, tapi larinya nggak belok, mundur, nabrak gini, tapi saya lihat teman saya yang mau turun itu jatuh, terus saya tarik, tarik ini kejepit sama itu, yang satu tuh tangannya tuh mandor kan bongkar semua ya. Di sana kan udah retak semua. Di sana udah retak. Terus saya kan bilang sama mandor ini harus dipakai besidor ini dicagakin. Udah dicagakin. Cuman kan karena di sana kan terlalu nekan enggak seperti di sini kan ada balok, ada dongkrak. Jadinya begitu ngenek perkuatannya terlalu keras, jadinya sana kan lepas. Pasca ambruknya teras kantor Bupati Brebes, polisi melakukan penyelidikan, bukti dan informasi dikumpulkan untuk memastikan penyebab ambruknya atap teras. Gedung kantor pemerintahan terpadu Kabupaten Brebes ini baru diresmikan pada 31 Agustus 2022 lalu dan menelan anggaran 120 miliar rupiah pada masa jabatan Iza Prianti sebagai Bupati Brebes. Yuli Hardianto, Kompas TV, Brebes, Jawa Tengah. Kita beralih ke sorotan lainnya, saudara. 2 hari 7 pekerja PT Freeport Indonesia yang terjebak longsor ditemukan meninggal dunia. Kedua jenazah sudah diserahkan ke keluarga untuk dimakamkan di kampung halaman di Kabupaten Cilacap dan Ponorogo. Duka menyelimuti keluarga Irawan di Desa Kalisabuk, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, Minggu siang. Irawan menjadi salah satu korban longsor tambang bawah tanah PT Freeport Indonesia di Papua. Almarhum merupakan pekerja di bagian elektrik di tambang PT Freeport. Almarhum meninggalkan seorang istri dan 2 orang anak perempuan. Semasa hidupnya, Irawan dikenal sebagai sosok yang baik dan dermawan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur
pulang terakhir kapan sih Mas? Agustus. Oh Agustus, terus berangkat lagi? Berangkat lagi September. Oh September, berarti habis berangkat itu langsung kejadian ya? Akhir bulan lah berangkatnya. Berarti memang biasa pulang pergi begitu ya? Cuti, kalau cuti. Oh cuti. Tiap 6 bulan. 6 bulan. Berarti udah lama kerja di Papua itu udah lama? Udah. Sekitar berapa tahun Pak? 8 apa 9 tahunan. Oh, kalau Tapi pindah, katanya baru pindah 1 tahun, aku nggak tahu. Orangnya baik, pendiam. Dia suka itu beribadah, suka membantu musola-musola masjid. Kalau korban nggak mau ngasih tahu. Oh, tahu-tahu udah kurban aja gitu. Udah korban. Diantarkan kerabat dan keluarga, almarhum Irawan dimakamkan di pemakaman umum Desa Kalisabuk, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Seperti diketahui, Senin 8 September, longsor berupa semburan lumpur basah terjadi di tambang bawah tanah di Papua Tengah. 7 pekerja karyawan PT Freeport Indonesia terjebak di bawah tanah. 20 September, 7 dari 2 pekerja yang terjebak ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Bayu Nur Sasongko, Kompas TV, Cilacap, Jawa Tengah. Yang juga menjadi sorotan Kompas Jateng pagi ini saudara, polisi menangkap seorang dokter gadungan di Bantul, Yogyakarta yang menipu pasien hingga 538 juta rupiah. Berpura-pura sebagai dokter, seorang dokter gadungan tamatan SMA menipu ayah dan anak yang datang berobat ke rumah kontrakan di Padusan, Argosari, Sedayu, Bantul, Yogyakarta yang dijadikan klinik kesehatan. Namun aksinya terbongkar setelah kedua korban melakukan pemeriksaan kesehatan di rumah sakit dan dinyatakan negatif penyakit HIV dan mitomania. Berita yang beredar bahwa dia dokter, mungkin dari ibu anak korban ini merasa yakin bahwa memang dia benar-benar dokter. Nah kemudian setelah dilakukan beberapa terapi, menjanjikan memberikan harga terkait terapi-terapi yang akan dilakukan sampai dengan menyatakan bahwa ayah korban itu menderita HIV dan dengan total kerugian 530 juta itu. Kemudian saat orang tua mengecek ke Sarjito bahwa tersangka yang mengaku dokter ini tidak terdaftar sebagai dokter di Sarjito dan menanyakan lagi di PKU Gamping terkait pemeriksaan darah yang hasilnya positif ternyata negatif HIV. Nah, dari keterangan tersebut dan informasi tersebut, korban datang ke Polres Bantul untuk dilakukan penyelidikan. Sempat daftar sekolah ke kuliah kedokteran? Tidak pernah ya? Jadi lulus SMA, habis itu belum pernah melanjutkan ke kuliah? Belum pernah ya? Dapat pengetahuan tentang alat-alat kedokteran dari mana? Dari? Internet. Oh, jadi dari internet. Akibat perbuatannya, tersangka kini dijerat pasal berlapis terkait tindakan penipuan dan Undang-Undang Kesehatan dengan ancaman hukuman penjara paling lama 5 tahun dan denda 500 juta rupiah. Michael Aryawan, Kompas TV, Bantul, Yogyakarta. 118 pelaku demo ricuh di Jawa Tengah diproses hukum. Nantikan informasinya usai jeda pariwara berikut ini. Masih di Kompas Jateng bersama saya, Gesti Lutfia. Polda Jawa Tengah menetapkan 118 orang pelaku kerusuhan dalam aksi demonstrasi berujung anarki yang terjadi di sejumlah wilayah di Jawa Tengah pada 29 Agustus 2025. 5 pelaku yang telah ditetapkan sebagai tersangka terbukti melempar bom Molotov di depan Mapolda Jawa Tengah, merusak pos polisi di kawasan Simpang 5, hingga membakar kendaraan bermotor di area parkir kantor gubernur dan DPRD Jawa Tengah. Wakapolda Jawa Tengah Brigjen Latif Usman mengatakan sebanyak 2.263 orang sempat diamankan selama aksi demonstrasi yang berlangsung di berbagai daerah. Dari jumlah tersebut, 1.391 orang merupakan anak-anak di bawah umur.
Wakapolda Jawa Tengah menegaskan mereka ditetapkan sebagai tersangka bukanlah peserta demonstrasi damai, melainkan pelaku kerusuhan. Pihaknya menyatakan prihatin karena sebagian besar pelaku kerusuhan masih di bawah umur. Mulai tanggal 25 Agustus sampai dengan 8 September, di seluruh jajaran Polda Jawa Tengah diamankan pelaku kerusuh sebanyak 2.263 orang. Dewasa 872 orang, anak-anak 1.391 orang, dilakukan pembinaan sebanyak 2.145 orang, diproses 118 orang, tahap 2 9 orang, dewasa 62 orang, anak-anak 56 orang, ditahan 72 orang, tidak ditahan 46 orang. Sehingga perlu saya sampaikan kembali, ini yang kita amankan adalah pelaku kerusuh, bukan yang melakukan demo ataupun unjuk rasa. Sementara itu, Kapolres Tabes Semarang, Kombes M. Syahdudi mengaku penangkapan terhadap 5 pelaku yang telah ditetapkan sebagai tersangka karena terbukti melempar bom molotov di depan Mapolda Jawa Tengah, merusak pos polisi di kawasan Simpang 5 Semarang, hingga membakar kendaraan bermotor di area parkir kantor Gubernur dan DPRD Jawa Tengah, berdasarkan penyelidikan dan upaya pencarian melalui beberapa alat bukti yang berhasil diamankan petugas. Ketika jumlah massa banyak dan semakin anarkis, maka terjadilah aksi perusakan dan pembakaran terhadap pos pelayanan lalu lintas. Dengan adanya peristiwa tersebut, kami melakukan penyelidikan dari Satuan Reserse Kriminal Polres Tabes Semarang dan mengamankan 5 orang. Diketahui, demonstrasi yang digelar di depan Mapolda Jawa Tengah pada 29 dan 30 Agustus 2025 berujung ricuh dan menyebabkan kerusakan fasilitas umum. Heri Widodo, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Sementara itu, Saudara, Polresta Surakarta, Jawa Tengah mengamankan 17 orang yang diduga menjadi pelaku kerusuhan pada Agustus lalu. Mereka terorganisir dengan baik dan berkomunikasi lewat grup WhatsApp. Pelaku berasal dari Kabupaten Boyolali dan tergabung dalam grup WhatsApp Budal Ngetan atau Berangkat ke Timur yang dibuat beberapa jam sebelum kerusuhan terjadi. Mereka berperan menyiapkan barang dan senjata tumpul hingga bensin melakukan pembakaran di sejumlah tempat. Selain peserta admin grup yang ditangkap, polisi juga menangkap 5 anak di bawah umur yang tetap diproses sesuai hukum yang berlaku dengan melibatkan orang tua mereka. Telah berhasil mengamankan total 17 orang pelaku anarkis di sepanjang Jalan Selamat Riyadi pada tanggal 29 Agustus 2025. Tim Resmo berhasil mengidentifikasi pelaku anarkis tersebut dan tindakan yang mereka lakukan pada saat tanggal 29 Agustus 2025. Salah satunya admin grup serta yang menyediakan bensin untuk bakar-bakaran, lalu yang membawa senjata tumpul seperti bambu panjang dan besi, serta yang melemparkan batu sehingga merusak fasilitas umum. Penangkapan dilakukan setelah ada pengembangan dari tangkapan tim Sparta Satuan Samapta Polresta Surakarta. Dari pemeriksaan, para pelaku bukan hanya ikut-ikutan, tapi memang memiliki peran masing-masing. Widi Nugroho, Kompas TV, Solo, Jawa Tengah. Menengok kemeriahan Festival Wong Gunung di Kabupaten Pemalang. Informasinya sesaat lagi hanya di Kompas Jateng. Terima kasih Anda masih di Kompas Jateng bersama saya, Gisy Lutfia.
Ribuan warga dari berbagai wilayah di Kabupaten Pemalang tumpah ruah menyaksikan prosesi kirap ageng Banyu Panguripan, puncak dari acara Festival Wong Gunung yang digelar selama 3 hari berturut-turut mulai dari 18 hingga 20 September 2025. Prosesi kirap ageng Banyu Panguripan diawali dengan kirap budaya yang dilakukan dengan berjalan kaki dari kantor Kecamatan Pulau Sari menuju Tugu Perjuangan dan dilanjutkan menuju lapangan desa berjarak 200 meter. Kirap diikuti Bupati dan Wakil Bupati Pemalang, Forkopimda, Forkopimcam, Kepala Desa sekecamatan Pulau Sari, pembawa obor, hingga mobil pembawa gunungan hasil bumi. Ketua Panitia Kirap Ageng Banyu Panguripan, Budi Kusnaini mengatakan, tradisi ini dilakukan rutin setiap tahun dalam acara Festival Wong Gunung. Tradisi ini sebagai bentuk kecintaan warga Pemalang terhadap alam semesta dan komitmen warga dalam pelestarian budaya. Di 2016 kita kemas semuanya itu, budaya itu menjadi festival ini yang kita namakan Festival Wong Gunung. 7 sumber mata air di sana, di Kecamatan Pusari, kita ambil. Kemudian kita jadikan satu, kita ruat, kemudian kita bagi menjadi 12. 12 itu artinya 12 desa. Harapannya nanti 12 desa ini akan terpenuhi kebutuhan airnya. Nah, siang hari ini kelanjutan dari prosesi di Jurang Mangu. Siang hari ini kita kirap bersama sampai ke lapangan Pusari. Nanti kita adakan penasrahan atau air itu kita berikan, kita bagikan oleh Pak Bupati kepada 12 desa yang ada di Kecamatan Pusari. Sementara itu, Bupati Pemalang, Anom Widiantoro menyampaikan apresiasi kepada seluruh masyarakat Kecamatan Pulau Sari yang menyukseskan Festival Wong Gunung. Tujuannya ya tentunya ini kan melestarikan festivalnya bersama dengan masyarakat Pulau Sari, bersama kebudayaannya, bersama gerak ekonominya, bersama alamnya, lingkungannya. Jadi ini merupakan bentuk buyut rukunnya Kecamatan Pulau Sari dan juga melestarikan budayanya dan juga keseniannya. Acara ini tidak hanya sebagai bentuk pelestarian budaya, menjaga alam, namun juga menggerakkan ekonomi warga dengan dilibatkannya UMKM. Warga yang datang pun tidak hanya terhibur dengan beragam pertunjukan budaya, namun mereka juga bisa mendapatkan beragam jenis sayuran dan buah-buahan dalam prosesi rebutan gunungan hasil bumi. Bagus gunung-gunungannya, pengawalnya juga cantik-cantik, keren pokoknya. Terus harapannya ke depan apa? Lebih bagus, lebih keren lagi. Ini setahun sekali ya? Iya, setahun sekali. Berarti tiap setahun nonton? Nonton. Yang paling suka apa? Itu ya sih, gunung-gunungannya kan kreatif. Bagus kan? Rame, bagus kan? Apa harapannya Bu? Harapannya ke depannya lebih baik lagi, lebih maju lagi. Ini setiap tahunnya ada Bu ya? Ada setiap tahun. Selalu nonton Bu? Selalu. Apa Bu yang menarik apa Bu? Semua menarik. Gunungan, festival angklung. Lumayan menghibur juga Bu ya? Iya. Festival Wong Gunung 2025 di Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang ini bukan hanya menjadi pesta budaya masyarakat lereng Gunung Slamet, namun juga pembangunan pedesaan berbasis kearifan lokal di Kabupaten Pemalang. Senot Puji, Kompas TV, Pemalang, Jawa Tengah. Kita beralih ke berita olahraga saudara. Ajang lari 10K Semarang 2025 menargetkan peserta sebanyak 3.000 pelari atau lebih banyak dibandingkan tahun lalu yang mencapai 2.500 peserta. 2, 3. Pemerintah Kota Semarang berkolaborasi dengan Harian Kompas kembali menggelar ajang Semarang 10K 2025. Di tahun ke-6 ajang lari bergengsi ini, Semarang 10K optimis untuk membidik 3.000 pelari baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti menyebut, pemerintah Kota Semarang telah mempersiapkan seluruh kebutuhan mendasar, mulai dari mempersiapkan jalur trek lari yang nyaman dan aman di lintasan kota, hingga mempersiapkan sektor pariwisata agar acara Semarang 10K berjalan dengan lancar.
Yang membuat istimewa, nomor 1 pesertanya tambah banyak, jadi kesempatan untuk ikut bisa jadi lebih tinggi. Terus yang kedua, saya berharap pesertanya tidak hanya hadir di Semarang ini hanya 1-2 hari, tetapi lebih banyak. Kenapa? Karena kita sudah menyiapkan banyak sekali sajian-sajian pariwisata yang keren. Ketua Panitia Semarang 10K, Budi Sarwiyadi menyebut, tahun ini selain menambah kuota peserta menjadi 3.000 pelari, peserta juga berkesempatan membawa pulang total hadiah sebesar Rp434 juta. Dan 4 kategori podium yang dibuka adalah 10K overall, 10K nasional, 10K master 40+, dan 10K pelajar. Ada overall, ada nasional, ada master. Jadi memang nanti ada kelas-kelasnya sendiri, seperti itu. Pak, hadiahnya ada peningkatan nggak? Pastinya ada. Tahun lalu itu hadiah kurang lebih total berapa ya? 300-an, tahun ini mungkin di angka 400-an ya. 430 ya. 430. Sehingga memang memberikan kesempatan yang lebih, seperti itu. Hal baru lain yang diterapkan di tahun ini yaitu adanya pemberlakuan titik cut-off point yang berada di kilometer 7.7 dengan waktu tempuh maksimal di 65 menit. Dengan mengangkat tema On The Game sebagai seruan untuk menguasai tantangan, ajang Semarang 10K dijadwalkan diadakan pada Minggu 14 Desember 2025. Pendaftaran peserta Semarang 10K segera dibuka dan pengambilan respek telah dijadwalkan pada 13 Desember mendatang. Gina Wirana Putri, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Sementara itu, Saudara, ribuan mahasiswa se-Indonesia siap bertanding di ajang Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional atau POMNAS 19 2025. Mereka akan bertanding menjadi yang terbaik pada 17 cabang olahraga yang dipertandingkan di Kota Semarang dan Surakarta. Ada 455 kontingen dari perguruan tinggi, akademi, institut, politeknik, dan sekolah tinggi mengikuti kompetisi bergengsi ini. Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional ke-19 2025 digelar mulai tanggal 19 hingga 27 September di Kota Semarang dan Surakarta, resmi dibuka dimulai di Dom Universitas Diponegoro. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan, POMNAS merupakan ajang untuk berkompetisi di bidang olahraga. Kejuaraan ini diharapkan dapat melahirkan atlet-atlet profesional di tingkat nasional. Itu POMNAS ke-19 ini ajang yang sangat luar biasa ya, yang kita memfasilitasi adik-adik kita mahasiswa yang memiliki bakat, semangat, dan ketekunan di bidang olahraga, cabang-cabang olahraga untuk bisa saling berkompetisi dan menghasilkan prestasi terbaik, dan ini adalah salah satu bentuk juga pembangunan karakter yang luar biasa. Selain Universitas Diponegoro Semarang, pertandingan juga digelar di 7 kampus besar di Jawa Tengah, yakni UNES, UDINUS, UGRIS, UNWAHAS, UNIMUS, UNS, dan UMS. Diharapkan perhelatan POMNAS ke-19 ini menjadi ruang ekspresi mahasiswa dari seluruh Indonesia untuk menunjukkan semangat sportivitas dan daya juang tanpa batas untuk mencapai prestasi, bukan hanya ajang kompetisi. Senot Puji, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Masih di informasi olahraga, Saudara, cegah tawuran, Persatuan Tinju Amatir Indonesia, Pertina Kota Semarang gelar eksibisi tinju amatir antar pelajar tingkat SMA SMK. Sebanyak 32 pelajar tingkat SMA SMK mengikuti eksibisi tinju amatir yang digelar di halaman Balai Kota Semarang. Di atas ring tinju mereka bertanding dengan mendapat pengawasan ketat dari wasit dan para juri. Meski masih pelajar, para atlet tinju amatir ini terlihat sportif bermain dengan mengikuti aturan yang berlaku dari Pertina Kota Semarang. Ketua Pertina Kota Semarang, Rahmulyo Adiwibowo menegaskan, kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang penyaluran energi positif, tetapi juga membuka peluang bagi pelajar yang berpotensi untuk meraih prestasi di masa depan dan sebagai upaya mencegah tawuran pelajar. Ya, tujuan ini acara ini adalah paling utama adalah untuk menekan angka tawuran di Kota Semarang. Ya, selama ini kita prihatin, maka kami coba untuk mengadakan kegiatan seperti ini, eksibisi
tinju pelajar anti tawuran semata-mata untuk mereka jangan di jalanan. Kalau mau keren, mau oke ya di ring. Prestasi Mas ya? Apa? Menorehkan prestasi. Iya, nanti dari situ ketika mereka udah senang, kalau mereka pengen berprestasi, mereka ingin lanjut ke jenjang berikutnya, ya mereka harus lebih giat untuk berlatih. Paling tidak kita tata mentalnya dulu supaya mereka tidak salurkan di jalanan. Kalau kelas-kelas saya langsung latihan. Ini memang hobi ya Mas? Hobi. Persiapannya tuh walaupun keras tapi seru. Persiapannya berapa hari? Persiapannya 18 hari. Eksibisi tinju amatir ini dibagi dalam 2 kelompok, yaitu Sasana Barat YTBK Boxing Camp dan Sasana Timur di Sasana Rambing Boxing Camp. Secara teknik, eksibisi ini menggunakan format pertandingan tinju amatir. Pertarungan digelar 3 ronde, masing-masing berdurasi 2 menit. Senot Puji, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Jateng hari ini. Saya, Kesi Lutfia, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat mengikuti acara kami selanjutnya, Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.